Baik, selamat sore pemirsa. Nama saya John Robert Yogi, sarjana perikanan, bertugas di SMK Negeri 4 Nabire sebagai guru kimia. Terima kasih. Oke Pak, bisa menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan pendidikan di SMK Negeri 4? SMK Negeri 4 ini pertama kali didirikan pada tahun 2007 oleh Bapak Kepala Sekolah Petrus Marey dan diangkat menjadi kepala sekolahnya yaitu Bapak Yohanes Singgamui sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 4 dengan jurusan yaitu jurusan perikanan. Kemudian pada tahun 2012 bertepatan dengan saya pertama kali bertugas di Napan, SMK diganti jurusan menjadi jurusan peternakan. Kemudian pada tahun 2015 SMK dipindahkan ke Samabusa, distrik Telukimi, karena di Napan Pak Petrus telah membuka SMK telah membuka SMA sehingga semua siswa larinya ke SMA dan SMK menjadi kekosongan siswa. Itu menjadi alasan sehingga SMK bisa pindah ke Samabusa. Itu kira-kira perjalanan SMK sampai tiba di Samabusa. Sampai di Samabusa dengan jurusan yaitu jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, terus bagaimana dengan sistem belajar mengajar selama Samabusa sampai saat ini? Proses belajar mengajar berjalan baik, namun yang mempengaruhi proses belajar mengajar itu kurang efektif karena ada dua guru yang selalu tidak aktif ke sekolah tetapi mendapatkan hak yang sama dengan guru-guru yang aktif. Hal ini membuat resah bagi guru-guru yang aktif sehingga guru-guru yang aktif sering melapor ke kepala sekolah untuk mengambil langkah teguran kepada guru-guru yang tidak aktif. Namun kepala sekolah tidak menanggapinya. Hal ini mempengaruhi guru-guru yang aktif juga mulai malas. Sehingga guru-guru yang aktif malas ini ditegur oleh kepala sekolah. Tetapi guru-guru yang malas tetap saja tidak ditegur. Hal-hal ini mempengaruhi kemajuan sekolah dalam proses belajar mengajar juga sedikit menurun. Itu yang sementara proses yang terjadi di SMK. Terima kasih. Terus kedisiplinan terhadap siswa dan guru belum ada? Kedisiplinan antara guru dan siswa belum ada dengan melihat lingkungan yang terbuka, tata tertib yang tidak begitu terurus, pimpinan saja tidak disiplin, apalagi bawahan. Jadi tidak ada kedisiplinan di sekolah. Terus untuk mendukung para guru dan siswa dalam proses belajar mengajar bagaimana dengan prasarana? Apakah menunjang atau tidak? Sarana dan prasarana itu untuk sementara tidak menunjang untuk mendukung proses belajar mengajar, sehingga siswa kadang-kadang tidak menggunakan sarana dan prasarana dengan baik karena ada yang rusak, tidak diperbaiki. Padahal ini teknik komputer dan jaringan yang harus siswa bisa berkreasi dan inovasi.
Maka, Apakah Pak Kepala Sekolah ada punya keinginan untuk mengurus hal ini? Sarana prasarana. uh, hal untuk mengurus ini, kepala sekolah sama sekali tidak ada niat untuk mengurus, karena tidak karena uh, uh, karena ini tidak ada uh, rapat dewan guru untuk berbicara mengenai pelengkapan, bagaimana kekurangan-kekurangan, tidak ada struktur organisasi yang jelas dalam organisasi SMK Negeri 4, sehingga susah untuk kita mau bilang kepala sekolah punya niat untuk mau mengurus atau tidak. Itu semua kita juga sebagai guru tidak tahu. Oke, terus setiap tahun SMK kan biasanya ada prakerin. Apakah selama ini prakerin berjalan lancar? Ya, setiap tahun prakerin itu berjalan. Mulai semenjak kita ada di Samabusa, itu kegiatannya kegiatan prakerin sesuai dengan jurusan TKJ. Namun 2 tahun terakhir ini itu berjalan juga kegiatan prakeringnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak ada laporan pertanggungjawaban dari kegiatan prakering ini, sehingga guru-guru mengatakan bahwa kenapa tidak ada. Sempat guru-guru sampaikan ke kepala sekolah bahwa kenapa tidak ada laporan pertanggungjawaban dari kegiatan prakering ini. Tetapi kepala sekolah cuma mengatakan itu kan kita sudah sepakati bersama orang tua pada awal sebelum anak-anak turun prakering. Itu menjadi suatu laporan pertanggungjawaban. Hal ini kan aneh. Kenapa hal itu yang menjadi laporan pertanggungjawaban? Laporan pertanggungjawaban biasanya dibuat ketika kegiatan prakering itu sudah dilakukan. Itu harus panitia melakukan laporan kegiatan prakering kepada semua guru dan kepala sekolah agar semuanya tahu bahwa kegiatannya sudah sampai di sini. Begitu. Setiap siswa untuk biaya prakerinnya berapa ditanggung? Untuk biaya prakering tahun ini itu satu siswa kena 3.525.000. Itu di Nabire. Di Nabire, di SMK Negeri 4 Nabire. Kalau keluar siswanya misalnya keluar ke Jawa? Yang siswanya yang keluar di Jawa itu kenanya 8.550.000. Baik, terus kami dengar hari Senin lalu itu ada laporan atau pengaduan dari guru dengan siswa ke lembaga ombudsman. Apakah itu benar? Iya benar, ada pengaduan dari guru dan siswa ke lembaga ombudsman itu terkait karena masalah laporan dana prakering yang tidak jelas, tidak ada pertanggungjawaban. Kemudian dari siswa itu karena proses belajar mengajar yang tidak efektif, sehingga mereka mengalami jam-jam kosong. Keluhan mereka juga menyampaikan kepada omnibus, sehingga dari lembaga omnibus mengajak guru dengan siswa ketemu kepala dinas, dan setelah ketemu kepala dinas besoknya ke sekolah untuk mengambil data serta memberikan kuesioner kepada guru, siswa, dan kepala sekolah dan juga komite. Harapan Bapak terhadap ombudsman apa untuk dalam masalah ini, penyelesaian masalah ini? Harapan saya kepada ombudsman agar segera menyelesaikan masalah ketidaktransparansi keuangan, dalam hal ini dana BOS, dana prakering, dana komite, dan dana pembangunan itu harus dilaporkan secara jelas. Jika tidak jelas,
itu harus diproses sesuai hukum. Itu harapan saya. Yang kedua yaitu kepala sekolah harus digantikan supaya kemajuan sekolah ini bisa berjalan efektif dan lebih maju, berkembang, dan harapan guru-guru siswa itu bisa dapat berkreasi dan inovasi. Baik siswa maupun guru itu harus berkreasi dan inovasi dalam membangun SMK Negeri 4 yang lebih maju lagi. SMK bisa, oke.